Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Dahniar Astuti. Kali ini kita akan membahas tentang rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Nah, pada rumus ini kita dapat menentukan nilai dari suatu trigonometri tertentu yang bukan sudut istimewa tanpa menggunakan kalkulator. Baik, rumus yang pertama adalah rumus kosinus jumlah dan selisih dua sudut. Jadi yang pertama adalah untuk kosinus. Nah, di sini cos dalam kurung alfa tambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Kemudian yang kedua, cos alfa dalam kurung alfa dikurang beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Kalau kita perhatikan di sini, untuk kosinus ya, untuk penjumlahan dia akan berubah tanda menjadi negatif. Nah, kalau kosinusnya cosnya adalah cos dikali cos. Jadi cos alfa dikali cos beta baru dikurang sin alfa kali sin beta. Tapi dia berbeda tanda kalau dia penjumlahan, maka dia menjadi pengurangan. Nah, untuk yang pengurang di sini dia menjadi tambah. Jadi untuk cos dalam kurung alfa dikurang beta, dia akan menjadi tambah. Jadi yang cos di alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Kemudian yang kedua yaitu rumus sinus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, untuk sinus dalam kurung alfa tambah beta ini sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Untuk yang selisihnya sinus dalam kurung alfa dikurang beta sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta. Nah, sekarang kita perhatikan, kalau kosinus yang jumlah dia berubah menjadi kurang, kalau kurang dia menjadi jumlah. Nah, sedangkan di sinus kalau dia jumlah dia tetap jumlah. Begitu juga dengan yang selisihnya, dia tetap pengurangan. Nah, sekarang membedakan sinus dan kosinus. Kalau kosinus dia sama-sama cos ya. Jadi cos dikali cos baru sin kali sin. Nah, sekarang tandanya berubah kalau kosinus. Kalau sinus dia adalah sin kali cos. Jadi sin alfa kali cos alfa dikali sin beta. Nah, di sini tanda tidak berubah untuk sinus. Jadi kalau dia penjumlahan ya dia jumlah. Kalau dia kurang dia tetap kurang, tapi dia adalah sin kali cos ya. Sin kali cos baru cos kali sin. Nah, kalau di kosinus itu adalah tanda berubah, dia cos kali cos baru sin kali sin. Jadi ini ya yang membedakan kosinus dan sinus. Jadi untuk mengingat lebih mudahnya begini, kalau cos berubah tanda dan cos kali cos. Jadi cos alfa kali cos beta baru sin alfa kali sin beta dan tanda berubah. Jadi kosinusnya aja yang diingat. Kalau sinusnya tanda tidak berubah dan dia sin kali cos. Ini ya sin kali cos. Oke, sekarang yang ketiga adalah rumus tangen jumlah dan selisih dua sudut. Untuk tangen dalam kurung alfa tambah beta ini sama dengan tangen alfa ditambah tangen delta dibagi dengan 1 dikurang tangen alfa dikali tangen beta. Jadi di sini tanda tambah yang untuk pembilangnya tetap, kemudian yang penyebutnya 1 dikurang baru dikalikan. Nah, kemudian kalau tangen dalam kurung alfa dikurang beta, di sini adalah tangen alfa dikurang tangen beta dibagi 1 ditambah tangen alfa dikali tangen beta. Nah, untuk lebih mudah memahami penggunaan rumus ini, kita lihat ke contoh soal. Yang nomor 1, tentukan nilai trigonometri cos 105 derajat. Nah,
kita tahu cos 105 derajat ini bukan sudut istimewa. Nah, jadi kita menggunakan rumus yang tadi, karena ini cos berarti rumus kosinus penjumlahan cos dalam kurung alfa tambah beta, di mana kita tahu cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa kali sin beta. Nah, sekarang cos 105 ini ya kita rubah menjadi dua buah sudut yang kalau dijumlahkan nilainya 105, dan kita gunakan dua sudut yang kalau kita jumlahkan itu adalah sudut istimewa. Jadi 105 ini adalah penjumlahan sudut 60 derajat ditambah 45 derajat. Nah, ini kan 60 derajat dengan 45 derajat ini adalah sudut-sudut istimewa, di mana 60 derajat ditambah 45 derajat nilainya adalah 105. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini kan sama dengan bentuk seperti ini, cos alfa tambah beta. Berarti ini cos dalam kurung 60 derajat tambah 45 derajat, berarti alfanya adalah 60 derajat, betanya adalah 45 derajat. Ini kita masukkan sesuai rumus yang ini. Jadi cos alfa kali cos beta berarti cos 60 derajat dikali cos 45 derajat. Kalau tambah dia berubah menjadi kurang, berarti dikurang sin 60 derajat, alfanya 60 derajat, betanya 45 derajat, berarti sin 60 derajat dikali sin 45 derajat. Nah, kalau sudah sudut istimewa begini, kita bisa sudah mudah menentukan cos 60 derajat kita dapat, cos 45 juga kita dapat. Tapi kalau langsung cos 105 kita nggak bisa, karena ini bukan sudut istimewa. Jadi kita rubah dulu ini ke dua buah penjumlahan, yang dimana dua sudut kalau dijumlahkan itu menjadi ini, dan dua sudut itu adalah sudut istimewa, yaitu 60 derajat dan 45 derajat. Nah, sekarang cos 60 derajat kita tahu bahwa cos 60 derajat itu adalah 1/2, cos 45 derajat adalah 1/2 kali akar 2, kemudian dikurang sin 60 derajat adalah 1/2 akar 3, sin 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Nah, ini kita operasikan. Karena ini kali, berarti setengah dikali setengah akar 2, kemudian dikurang setengah akar 3 dikalikan setengah akar 2. Nah, ini 1 dikali 1, 2 kali 2 adalah 1/4 akar 2, dikurang 1 dikali 1, 2 kali 2 4, akar 3 dikali akar 2 adalah akar 6. Nah, kita lihat di sini. Di sini 1/4 akar 2 dikurang 1/4 akar 6. Di sini sama-sama 1/4. Nah, ini bisa kita sederhanakan penulisannya menjadi 1/4 dalam kurung akar 2 dikurang akar 6. Nah, inilah nilai dari cos 105 derajat. Jadi dengan begini, dengan menggunakan rumus jumlah selisih dari sudut ya A tambah beta menghasilkan nilai ini. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Tentukan nilai dari cos 55 derajat dikali cos 10 derajat ditambah sin 55 derajat dikali sin 10 derajat. Nah, kita tadi tahu ya, punya rumus tadi kalau cos alfa ditambah beta atau cos alfa dikurang beta, kita juga sudah tahu tadi bagaimana bentuknya. Nah, kita lihat dulu rumusnya. Nah, di sini kita tahu kalau cos dalam kurung alfa dikurang beta itu akan menjadi cos alfa dikali cos beta ditambah. Jadi kan yang kurang tadi menjadi tambah. Jadi kalau ada soal cos ini dikali cos ini berarti dia adalah cos. Nah, kemudian kalau dia tambah di sini berarti dia kurang. Jadi cos dalam kurung alfa dikurang beta. Berarti menggunakan rumus ini. Nah, sekarang ini cos alfa, cos 55 alfanya cos 10 derajat berarti betanya 10 derajat. Nah, ini kita tulis seperti ini, berarti alfanya adalah 55 derajat, kemudian betanya adalah 10 derajat. Jadi
soal ini bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Nah, sekarang kita tahu ini soal ini adalah sama dinilainya dengan cos dalam kurung 55 derajat dikurang 10 derajat. Ini ya sesuai rumus. Nah, kemudian 55 derajat dikurang 10 derajat itu adalah 45 derajat. Jadi cos dari 45 derajat adalah, ini kan sudah sudut istimewa, bisa kita langsung jawab. Berarti cos dari 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Jadi nilai dari cos 55 derajat dikali cos 10 derajat ditambah sin 55 derajat dikali sin 10 derajat itu sama dengan 1/2 akar 2. Nah, ini sama dengan rumus ini, berarti nilainya A-nya adalah, alfanya adalah 55 derajat, betanya adalah 10 derajat. Nah, ini bisa dinyatakan seperti ini. Kemudian ini kita operasikan. Nah, ketemulah sudut istimewa. Nah, ini cos 45 derajat kita tahu adalah 1/2 akar 2. Berarti selesai untuk soal nomor 2. Nah, sekarang kita lihat soal yang ketiga. Soal ketiga masih tentang kosinus. Diketahui A dan B adalah sudut-sudut yang berada pada kuadran 1. Dan sin A sama dengan akar 5/3. Dan cos B adalah sama dengan 5 dibagi 13. Pertanyaannya, tentukan nilai dari cos dalam kurung A tambah B. Oke, sekarang kita nyatakan dulu yang sin A ini pada gambar. Sudutnya dia berada di kuadran pertama ya, berarti ini sin A. Sin A katanya akar 5/3. Kita tahu sinus itu adalah sisi depan bagi sisi miring. Depannya akar 5, sisi miringnya 3. Nah, sekarang yang X ini yang kita nggak tahu. Kemudian untuk yang B kita nyatakan pada gambar cos B. Cos itu adalah sisi samping ya, sisi samping bagi sisi miring. Berarti kalau di sini B-nya sisi samping karena dia cos, berarti sampingnya ini 5. Kemudian sisi miringnya adalah 13. Nah, sekarang kita tinggal mencari X-nya dulu. Nah, gunakan teorema Pythagoras, di mana X itu adalah akar dari 32 kuadrat bukan 32. X sama dengan akar dari 3 kuadrat dikurang akar 5 kuadrat. Nah, ini 9, ini 5. Berarti 9 dikurang 5 akar 4. Akar dari 4 adalah 2. Berarti X-nya sama dengan 2. Berarti kita bisa menentukan nilai cos A. Kita tahu cos A itu adalah sisi samping yaitu X, maka dibagi sisi miring. Nah, X-nya adalah kita dapat tadi 2. Berarti cos A adalah 2/3. Di soal ada cos B. Yang kita tidak tahu adalah sin B lagi 1. Berarti kita mencari nilai Y, karena sin B itu adalah sisi depan bagi miring. Miringnya ada, depannya yang tidak ada. Nah, untuk mencari Y ini juga menggunakan teorema Pythagoras, yaitu ini sisi miringnya, berarti 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Berarti akar dari 13 kuadrat, 13 dikuadratkan 169. 5 dikuadratkan adalah 25, akar dari 169 dikurang 25 adalah akar 144. Nah, 144 ditarik akar adalah 12. Berarti nilai Y sama dengan 12. Maka kita bisa memperoleh sin B. Y dibagi sin B kan adalah sisi depan bagi miring. Berarti Y dibagi 13. Y-nya 12. Berarti 12/13. Cos A ada, sin B ada, sin A ada, cos B juga ada. Sekarang ini kita masukkan nilai-nilai ini ke rumus. Cos dalam kurung A tambah B sama dengan, ingat kalau tambah untuk cos adalah kurang, dan cos itu adalah cos A kali cos B dikurang sin A kali sin B. Nah, cos A kita punya tadi 2/3. Cos B ada pada soal 5 dibagi 13. Kemudian dikurang sin A. Sin A akar 5 dibagi
3. Sin B 12 per 13. Nah, sekarang kita masukkan. Kita ganti. Nah, sekarang ini kita hitung. 2 dikali 5, 10. 3 kali 13, 39. Dikurang akar 5 kali 12, 12 akar 5. Ini juga dikali 3 dikalikan 13 adalah 39. 10 per 39 dikurang 12 akar 5 per 39. Nah, ini nilai dari cos A tambah B untuk sin A akar 5 per 3, cos B 5 per 13. Jadi cukup sampai di sini juga bisa. 10 dikurang 12 akar 5 per 39. Oke, sekarang kita lihat ke contoh soal yang sinus, ya. Nah, yang nomor 4, tentukan nilai sin 15 derajat. Kita tahu tadi sin itu rumusnya alfa dikurang beta sama dengan kalau kurang dia tetap, tapi dia sin alfa kali cos, sin dikali cos ya. Sin alfa kali cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta. Nah, sekarang 15 derajat ini apa dikurang apa yang sudut istimewa ya, dua buah sudut istimewa kalau dikurangkan yang nilainya 15, yaitu 45 derajat dikurangi 30 derajat, nilainya adalah 15 derajat ya. Oke, berarti 45 ini tadi kita tahu adalah sudut istimewa, 30 derajat juga dia sudut istimewa. Nah, ini sudah berbentuk sin dalam kurung alfa dikurang beta, di mana alfanya adalah 45 derajat, betanya adalah 30 derajat. Nah, sekarang ini kita masukkan sesuai yang rumus sin alfa kali cos beta. Berarti sin 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurang cos 45 derajat dikali sin 30 derajat. Nah, kita tahu sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2, cos 30 derajat adalah setengah akar 3, cos 45 derajat setengah akar 2, sin 30 adalah setengah. Nah, ini kita kalikan seperti yang tadi juga. 1 dikali 1, lalu 2 kali 2, lalu akar 2 kalikan akar 3. Nilainya 1/4 akar 2 dikali akar 3 adalah akar 6. Ini juga 1, 2 kali 2, 4, lalu akar 2. Nah, ini kita lihat lagi di sini seperempatnya sama ya, seperempatnya. Jadi boleh kita tulis penyederhanannya menjadi 1/4 dalam kurung akar 6 dikurang akar 2. Jadi sin 15 derajat tanpa menggunakan kalkulator nilainya adalah 1/4 akar 6 dikurang akar 2. Jadi dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih ya. Oke, kita lihat ke contoh soal yang nomor 5. Jika A dan B adalah sudut-sudut pada kuadran pertama serta diketahui cos A itu sama dengan 21/29 dan tangen B adalah 15/8. Tentukan nilai dari sin dalam kurung A dikurang B. Ya. Nah, di sini kita juga menyatakan cos A ini kita buat dalam gambar bahwa cos A ini gambarnya, cos A itu adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Berarti yang di samping ini 21, sisi miringnya 29. Jadi yang Y-nya nggak tahu lagi. Kemudian tangen B, ya tangen B itu adalah depan bagi samping, yaitu 15/8. Sisi miringnya nggak ada. Sedangkan untuk mencari nilai dari sin dalam kurung A dikurang B, kita perlu sin A. Ya, dan kita juga perlu cos B dan sin B. Pada soal tidak ada. Yang diketahui hanya tangen B. Nah, dengan gambar ini yang ada diketahui hanya cos A dan tangen B, kita bisa mencari sin A, cos B dan sin B. Pertama kita cari dulu sin A-nya. Nah, pertama kalau yang namanya sin A berarti sisi depan. Nah, berarti kita harus mencari Y. Dengan teorema Pythagoras, Y ini adalah akar dari 29 dikuadratkan dikurang 21 dikuadratkan. Nilai 29 dikuadratkan itu 841, 21 dikuadratkan adalah 441, lalu ini kita kurangkan akar dari 841 dikurang 441 adalah
400, akar 400 adalah 20. Maka nilai Y 20. Kalau nilai Y 20, berarti sin A adalah, kita tahu sin A itu Y per 29, depan bagi miring, maka Y-nya 20 per 29. Jadi sin A adalah 20 dibagi 29. Kita dapat sin A, cos A ada. Sekarang kita mencari sin B dan cos B. Oke, sebelum mau mencari sin B dan cos B, kita harus mencari sisi miringnya dulu. Nah, untuk mencari sisi miring, teorema Pythagoras yaitu R sama dengan depan ini 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Yaitu akar dari 15 kuadrat adalah 225, 8 kuadrat adalah 64, ini kita jumlahkan. Jadinya akar 289. Akar dari 289 adalah 17. Berarti sisi miringnya di sini adalah 17. Nah, kita bisa mencari sin B. Sin B adalah depan bagi miring. Berarti 15 dibagi R. R-nya dapat 17, maka 15 per 17 untuk sin B. Nah, untuk cos B adalah samping dibagi miring, sampingnya 8 per R. R-nya adalah 17, berarti 8 per 17. Kita sudah dapat sin A, cos B, dan sin B. Cos A-nya juga ada pada soal. Bisa kita masukkan ke rumus sin dalam kurung A dikurang B, sin A dikali cos B, dikurang cos A dikali sin B. Nah, sin A-nya cos B, cos A dan sin B kita ganti sesuai yang kita peroleh. Oke, nah sekarang nilai sin A sudah kita dapatkan, cos B juga, sin B juga kita masukkan ke dalam rumus. Jadi sin A 20 per 29 dikali cos B adalah 8 per 17 dikurang cos A-nya ada pada soal 21 per 29, sin B adalah 15 per 17. Nah, sekarang ini kita kalikan. 20 dikali 8 adalah 160, kemudian 29 dikali 17 adalah 493, dikurang 21 kali 15 adalah 315, 29 kali 17 adalah 493. Karena penyebutnya sudah sama, berarti 160 dikurangi 315 adalah negatif 155 per 493. Jadi kita peroleh nilainya adalah negatif 155 per 493. Berikutnya, nomor 6, yang ini tentang tangen. Tentukan nilai dari tangen 89 derajat dikurang tangen 44 derajat dibagi 1 ditambah tangen 89 derajat dikali tangen 44 derajat. Nah, kita punya rumus tadi bahwa kalau tangen kan kalau yang ininya sama kurang berarti ininya kurang. Berarti tangen alfa dikurang beta itu sama dengan tangen alfa dikurang tangen beta dibagi 1 ditambah tangen alfa dikali tangen beta. Pada soal bentuknya seperti ini. Nah, ini ya sama dengan soal yang ininya, berarti bisa kita tentukan alfa dan betanya. Alfanya berarti adalah 89 ya. Betanya adalah 44 derajat. Nah, ini berarti bentuknya sama dengan tangen 89 derajat dikurang 44 derajat. Ini ya. Alfanya adalah 89. Betanya adalah 44 derajat. Ini kan bentuknya sama dengan sini ya. Ini kurang, ini juga kurang. Ini 1 tambah, ini juga 1 tambah. Ini ada tangen 89 derajat, tangen 44 derajat. Berarti 89 derajat ini adalah alfanya. Nah, sekarang 89 derajat dikurang 44 derajat. Nah, kita kurangkan. Berarti nilainya adalah 45 derajat. Berarti tangen 45 derajat itu kita tahu adalah nilainya 1. Berarti nilai yang ini tangen 89 derajat dikurang tangen 44 derajat dibagi 1 tambah tangen 89 derajat
dikali tangan 44 derajat, itu nilainya adalah 1, sama dengan tangan 45 derajat. Jadi tidak perlu menggunakan kalkulator, hanya dengan menggunakan rumus ini kita sudah bisa menentukan bahwa nilai ini adalah 1. Dengan menggunakan ini hasil pengurangan ini ternyata sudut istimewa. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Tentukan nilai tangen 345 derajat katanya. Oke, kita tahu nilai rumus tangen dalam kurung alfa tambah beta itu sama dengan tangen alfa ditambah tangen beta dibagi 1 dikurang tangen alfa dikali tangen beta. Nah, sekarang tangen 345 derajat ini kita cari dua buah sudut ya yang bisa digunakan dari sudut istimewa apabila dijumlahkan nilainya 345 derajat. Nah, kita tahu 345 derajat ini adalah tangen dari 300 tambah 45 derajat. 45 derajat sudut istimewa, 300 derajat ini bisa kita cari dengan menggunakan sudut istimewa. Sudah pernah kita pelajari juga. Maka rumus ini pertanyaan ini tangen dalam kurung 300 derajat tambah 45 derajat ini sama nilainya dengan tangen, kita masukkan ke rumusnya. Ini alfanya adalah 300 derajat, betanya 45 derajat. Berarti kita ganti alfa dan beta yang pada rumus. Nah, sekarang tangen ini, tangen 300 ditambah tangen 45 derajat dibagi 1 dikurang tangen 300 derajat dikali tangen 45 derajat. Kita tahu tangen dari 300 derajat ini berada di kuadran ke-4, yaitu negatif akar 3. Kemudian tangen 45 adalah 1 adalah rumus dikurang tangen 300 derajat adalah negatif akar 3, tangen 45 ini adalah 1. Nah, sekarang ini tinggal kita operasikan. Oke, ini negatif kali negatif positif ya. Positif, akar 3 dikali 1 tetap akar 3. Jadi 1 dikurang akar 3. Ini negatif akar 3 tambah 1 nilainya sama aja, hanya posisi penulisan saja. 1 dikurang akar 3 dibagi 1 ditambah akar 3. Karena penyebutnya ada tanda akar, maka ini harus kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya yaitu 1 dikurang akar 3 dibagi 1 dikurang akar 3. Sekarang pembilang kita kalikan pembilang, penyebut kita kalikan penyebut. 1 dikali 1, 1. 1 dikali negatif akar 3 adalah negatif akar 3. Negatif akar 3 kali 1 negatif akar 3. Negatif akar 3 dikali negatif akar 3 adalah positif 3. Ya, negatif kali negatif positif, akar 3 dikali akar 3 adalah 3. 1 dikali 1 adalah 1. Ini 1 dikali negatif akar 3 dengan akar 3 dikali 1 jadi 0. Akar 3 dikalikan negatif akar 3 adalah negatif 3. Nah, sekarang ini bisa kita operasikan 1 dengan 3. 1 tambah 3 adalah 4. Ya, 4. Ini negatif akar 3, negatif akar 3 adalah negatif 2 akar 3. 1 dikurangi 3 adalah negatif 2. Nah, ini kita bisa bagi 4 dibagi negatif 2 dengan negatif 2 dibagi negatif 2 nilainya. 4 dibagi negatif 2 adalah negatif 2. Ini negatif dengan negatif positif. 2 dibagi 2 adalah 1, berarti 1 akar 3. Satunya tidak perlu dituliskan. Nah, ini selesai sampai sini. Boleh juga kita rubah penulisannya menjadi akar 3 dikurang 2, nilainya sama. Ya. Jadi, tangen 345 derajat itu nilainya adalah akar 3 dikurang 2. Tanpa kalkulator, dengan rumus ini kita bisa menjawab tangen 345 derajat. Oke, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan kita semua sukses. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.